Santapan Harian. Hari ini kita akan membaca Yosua pasalnya yang ke-16 ayat pertama hingga pasalnya yang ke-17 ayat ke-18. Namun kita akan membacanya pada pasal yang ke-17 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-18. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, saat kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami, agar kebenaran-Mu berdiam dan bertumbuh di dalam hidup kami. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Yosua 17 ayat 14-18. Berkatalah keturunan Yusuf kepada Yosua, "Mengapa engkau memberikan kepada kami hanya satu bagian tanah menjadi milik pusaka melalui undi? Padahal kami bangsa yang besar jumlahnya. Bukankah Tuhan sampai sekarang memberkati kami?" Jawab Yosua kepada mereka, "Kalau kamu memang bangsa yang besar, pergilah ke hutan dan bukalah lahan bagimu di sana, di negeri orang Feris dan orang Refaim, jika pegunungan Efraim terlalu sesak bagimu." Kemudian berkatalah keturunan Yusuf, "Pegunungan itu tidak cukup luas bagi kami, dan semua orang Kanaan yang tinggal di dataran itu mempunyai kereta besi, baik yang tinggal di Betsean dengan semua kotanya maupun yang tinggal di lembah Yisrael." Lalu Yosua berkata kepada keturunan Yusuf, kepada Efraim dan Manasye, "Kamu memang bangsa yang besar jumlahnya dan mempunyai kekuatan besar, sehingga bukan hanya satu bagian yang menjadi milikmu melalui undi. Pegunungan itu pun akan menjadi milikmu. Karena masih hutan, kamu harus membukanya dan memilikinya sampai sedalam-dalamnya. Kamu akan menghalau orang Kanaan itu sekalipun mereka mempunyai kereta besi dan mereka kuat." Sahabat Scripture Union Indonesia, kita sering tidak melakukan hal-hal yang seharusnya sesuai dengan hak istimewa yang telah diberikan kepada kita. Hal itu pun tercermin dalam nas hari ini. Dari 12 anak Yakub, Yusuf dan Yehuda mendapatkan perhatian yang lebih dalam kitab Kejadian karena kedua anak ini berbagi hak kesulungan. Yusuf mendapatkan 2 porsi tanah, Efraim dan Manasye, dan Yehuda mendapatkan kuasa. Dalam pembagian tanah di Kanaan, setelah 2,5 suku yaitu Ruben, Gad, dan setengah Manasye mendapatkan tanah di seberang timur sungai Yordan, maka pembagian tanah di Kanaan dimulai dengan 2,5 suku yang paling penting dari 9,5 suku yang akan tinggal di Kanaan, yaitu keturunan Yehuda dan Yusuf, yaitu atas Efraim dan setengah Manasye. Pasal 14 hingga ke-15 sudah mengisahkan tentang pembagian tanah Yehuda. Maka pada pasal ke-16 hingga 17 ini dikisahkan tentang pembagian tanah Efraim dan setengah Manasye. Sayangnya, walau Efraim dan Manasye adalah suku yang diistimewakan, ternyata tindakan mereka tidak sesuai dengan hak istimewa yang mereka terima. Keturunan Yusuf ini memprotes kepada Yosua bahwa tanah yang diberikan kepada mereka tidak cukup karena mereka adalah bangsa yang besar jumlahnya. Yosua kemudian meminta mereka untuk membuka lahan di negeri orang Feris dan orang Refaim, jika pegunungan Efraim terlalu sesak bagi mereka. Namun, keturunan Yusuf ini menunjukkan ketakutan mereka dengan berkata bahwa orang Kanaan yang tinggal di dataran itu mempunyai kereta besi. Ketakutan keturunan Yusuf ini tidak sesuai dengan kenyataan bahwa mereka adalah bangsa yang besar. Mereka tidak bertindak sesuai dengan hak istimewa yang mereka terima sebagai keturunan Yusuf. Padahal Efraim adalah suku yang paling dominan dalam kerajaan utara nantinya. Kita, orang Kristen, juga mendapatkan hak istimewa dari Allah sebagai anak-anaknya dan disebut sebagai pengikut Kristus. Mari kita belajar untuk hidup sesuai dengan nama yang kita sandang supaya tidak memalukan Allah.
Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, ajarilah kami setiap hari untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Bentuklah hati kami agar semakin setia, rendah hati, dan penuh kasih. Bimbing langkah kami supaya dalam segala hal kami memuliakan nama-Mu dengan semua berkat yang Kau berikan. Di dalam nama-Mu Yesus, kami bersyukur. Amin. Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811 9910 377. Tuhan Yesus memberkati.